Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, hari demi hari kita lewati. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah kata Allah, waktu yang kami terus gulirkan kepada manusia dalam kehidupan dia, sehingga hari berganti hari menjadi minggu, minggu berganti minggu menjadi bulan, bulan berganti bulan menjadi tahun, dan tahun ke tahun bertahun-tahun. Maka seiring dengan itu pula usia kita kan bertambah. Yang awalnya anak-anak beranjak menjadi remaja, dan pertambahan tahun, perputaran masa. Yang awalnya remaja beranjak menjadi dewasa, yang dewasa beranjak menjadi betuha, yang tuha beranjak menjadi balik, menjadi kekanak. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang usianya kami tambahi, anak-anak, remaja, dewasa, betuha, balik menjadi anak-anak. Kita masih ingat waktu masih kanak, makan disuapi, minum diminumi, tidur diangkut dibawa ke tilam, baru tidur. Begitu remaja, dewasa, tuha, balik menjadi mekanak, diminumi lagi sudah, dimakani lagi sudah, dipapah untuk tidur di kasur. Ini hukum alam, hukum manusia, di mana Allah mengatakan usia itu boleh bertambah, tapi keadaan kita akan terus kembali sebagaimana semula. Itulah perputaran masa. Maka hakikat hidup ini adalah bagaimana kita menjalani, dan itu merupakan ujian serta cobaan. Yang Allah katakan, aku tidak tahu ya Allah siapa gerangan di antara kita yang baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, baik amalnya siapa gerangan. Ini perlu kita perhatikan firman Allah di kalimat ayyukum ahsanu amala. Allah mencari amaliyah terbaik. Kita biasa mencari amaliyah terbanyak, tapi Allah mengatakan akan aku cari siapa di antara hambaku yang punya amaliyah yang terbaik, bukan banyaknya. Karena banyak boleh jadi tidak baik, sedikit baik itu yang Allah cari. Karena memang sulit menemukan orang yang beramal banyak kualitasnya baik. Yang ada adalah amaliyahnya banyak, kualitasnya sedikit. Maka Allah menyatakan, ku cari siapa yang terbaik, bukan yang terbanyak. Meskipun yang kita harapkan banyak dan baik, tapi sulit. Jamaah rahimakumullah, maka hidup ini adalah kita upaya untuk menjalani, serta bagaimana kita mencari yang terbaik dalam kualitas hidup, dan upaya mencari yang terbaik, menjadi yang lebih baik dengan amaliyah-amaliyah yang baik. Itulah yang dalam istilah Al-Quran itu dengan umur. Usia dengan umur itu beda. Usia setahun, 2 tahun, 20, 30, 40, 50, 70 itu usia. Tapi menurut umur itu bisa tidak terhitung karena kualitasnya. Makanya ujar Nabi, siapkah gerangan manusia yang paling baik? Siapakah manusia yang paling baik? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu.
orang yang umurnya panjang tapi amaliyahnya baik. Jadi umur itu upaya untuk kita mencari kebaikan dalam usia kita. Usia boleh pendek, tapi kebaikan panjang. Itu namanya umur. Maka disebut dengan keberkahan umur. Boleh jadi usianya panjang, tuha hitungannya 70. Mohon maaf, adakah usia di antara jamaah yang 70 tahun? Ada ya? Ada Pak ya? Ada Pak? Alhamdulillah, usia Pak. Mudah-mudahan usia panjang, umur panjang juga. Di balik umur itu ada usaha kebaikan yang kita lakukan. Makanya ujar Nabi, sebaik-baik orang ialah yang umurnya panjang dan amaliyahnya adalah baik dalam panjangnya umur itu. Jadi umur upaya untuk memperbaiki. Itu sebabnya umur itu akar katanya sama dengan takmir. Di masjid ada takmir kok Pak. Apa artinya takmir? Orang yang berupaya memperbaiki masjid, meramaikan masjid, biar aktif, kreatif, inovatif, itu namanya takmir. Akar kata sama dengan umur. Jadi umur itu bagaimana kita menjadi hidup lebih baik dengan amaliyah yang baik, itu umur. Makanya kemudian kita berdoa, apa yang kita doakan kepada Allah? Allahumma tawwil umurana, panjangkan ya Allah umur kami. Maksudnya apa? Keberkahan hidup. Bukan panjang dalam arti angka usia. Tidak perlu. Yang penting adalah panjangkan keberkahan hidup. Karena tidak ada artinya usia panjang tanpa keberkahan. Itu yang kita minta, ya Allah, panjangkan umur kami. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Itu yang kita minta. Maka hidup ini adalah bagaimana kita memakmurkan usia dengan amal-amal kebaikan. Itu yang kata Allah manusia yang paling baik. Dan sebaliknya orang yang paling jahat ialah usianya panjang tapi amaliyahnya sedikit. Amaliyahnya sedikit. Itu adalah orang yang paling jahat kata Rasulullah. Nah, jamaah rahimakumullah, maka ada satu pertanyaan dari Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya yang itu ditulis dalam kitab Khuluqul Muslimin. Al-Ghazali suatu ketika pernah bertanya kepada murid-muridnya, wahai muridku, jadi Imam Al-Ghazali, saya mau tanya, dalam hidup ini apa yang paling dekat dengan kita? Si murid menjawab, yang paling dekat itu orang tua, dekat dengan kita. Deng sana, dekat dengan kita. Teman, dekat dengan kita. Ujar Imam Al-Ghazali, tidak salah. Orang tua itu ialah yang dekat dengan kita, saudara kita dekat dengan kita, kawan-kawan dekat dengan kita. Tapi tahukah kita, kata Al-Ghazali, yang paling dekat dari semua itu adalah kematian. Itu paling dekat. Karena tidak ada kata setelah kehidupan kecuali kematian. Tidak ada kata setelah dunia kecuali akhirat. Maka yang paling dekat adalah kematian. Itu kata Imam Al-Ghazali. Maka tidak ada orang yang tahu kapan dia mengalami kematian. Salah satu kegaiban, 5 kegaiban yang dinyatakan di Quran adalah di mana kapan kita mati tidak ada yang tahu. Itu yang kita takutkan.
Siapa tahu kita mati mendadak, Pak. Siapa tahu kan? Kita merasa sehat, nyaman, panjang aja umur nih. Masih kuat, masih segar, biar aja dulu. Habiskan aja hura-hura, mumpung masih muda kan? Siapa sangka umur kita tergolong muda tapi kematian tiba-tiba datang. Banyak kasus gagah perkasa rahatan betinju mati di atas ring. Banyak tuh kan. Rahatan main bola mati di lapangan. Sehat kuat mati mendadak. Maka yang dekat di hadapan kita tidak lain ialah kematian. Itu yang kita takutkan. Tidak memandang usia kita berapa, tidak pandang kita muda, apalagi tua. Jadi jangan kira yang muda-muda belum lah, kita masih panjang tegaknya umur nih, belum mati lagi. Justru yang muda-muda banyak yang mati, yang mendahului tua-tua. Yang tua-tua masih bertahan kuat, karena tidak ada yang tahu. Itu yang paling dekat. Yang kedua, mun sudah datang, apa yang disebut dengan ajal, batas akhir kehidupan, tidak bisa digeser, tidak bisa ditawar-tawar. Mun malaikat maut sudah datang, tidak bisa bertawar-tawar lagi. Ini ada negosiasi, Pak. Tidak berlaku negosiasi. Takutnya kita atur ya. Macam apa caranya nih? Mun kawan dihak dulu kan, wani piro, tidak bisa, Pak. Mun malaikat maut sudah datang mencabut nyawa kita, tidak ada tawar menawar. Dia akan datang. Waja'at sakratul maut bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Bila ini sudah datang, itu hak yang kita takuti. Tidak lari kemana kita, mun malaikat itu datang. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kita bersembunyi di balik tembok yang kokoh sekalipun, tetap takutnya berpikiran, mun malaikat ini dia datang, kita bersiap-siap aja, kita bangun tembok yang kokoh, yang kuat, beri kunci besi. Tidak bisa, malaikat datang dimanapun kita berada, ujar Tuhan, walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kita bersembunyi di balik tembok yang kokoh, tetap aja. Jangan kira rumah yang gedongan, yang kuat dengan beton yang berlapis baja, anti malaikat. Enggak, malaikat pasti datang. Tidak pandang rumah tuh antik indah dengan kayu jati yang mahal, takutnya malaikat Israel dia mau datang juga, Pak. Tidak apa hebatnya rumah, megah, mewah, mahalnya, datang. Pun sudah datang, tidak bisa ada negosiasi sedikit pun. Itu yang kita takuti. Lalu pertanyaan yang kedua terakhir, kata Al-Ghazali, tadi kan yang dekat dengan kehidupan kita, kematian. Apakah yang jauh dari kehidupan kita? Ujar murid Al-Ghazali, yang jauh itu langit itu jauh, bintang gemintang itu jauh, matahari jauh, bulan jauh. Ujar murid Al-Ghazali, tidak salah ujar Al-Ghazali, memang jauh. Langit jauh, matahari jauh, bulan, bintang jauh dari pandangan mata. Tapi ada yang paling jauh dari seluruh yang jauh. Apa itu? Masa lalu kita. Itu, Pak, paling jauh, Pak. Masa lalu. Hari ini tanggal berapa nih? 31. Empai tanggal 1. Empainya lagi tanggal 1. Maka 31 hari ini itu akan terus menjauh. Meninggalkan kita. Itu yang paling jauh dari semua yang kita pandang jauh. Karena dia akan terus meninggalkan kehidupan kita. Terus menjauh dan semakin jauh, tidak pernah akan kembali. Awalnya kita anak-anak,
beranjak dewasa, remaja, dewasa, tua, menjauh. Tidak ada pernah kembali. Itu paling jauh. Dan tidak bisa dikembalikan seperti keadaan semula. Nah, yang jadi masalah, kalau kemudian masa lalu itu paling jauh, apa yang bisa kita lakukan agar kita meninggalkan jejak nanti di belakang dengan jejak-jejak yang baik? Agar kalaupun dia menjauh meninggalkan kita sejauh apapun, kita meninggalkan jejak yang baik di kemudian hari. Itu yang kita harapkan. Maka jamaah rahimakumullah, Allah menguji hidup ini dengan kehidupan kita plus dengan kematian kita. Siapa yang paling baik amal? Bebaik-baik amal, bukan bebanyak-banyak amal. Karena banyak belum tentu baik. Sedikit tapi baik itu yang Allah kehendaki. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita memandang di tahun 2023 sampai dengan tahun yang penuh dengan semangat agar kita bisa meningkatkan kualitas amalia kita yang baik, Pak. Allah berikan kekuatan kepada kita, kesehatan kepada kita, agar kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Allah ampuni segala kesalahan kita pada masa lalu. Allah ampuni segala kekhilafan kita di masa-masa yang lalu. Dan Allah berikan, Allah ganti dengan taubat. Dia terima segala amal perbuatan kita di hadiratnya. Dan Allah jadikan kita sebagai hamba yang hidupnya bahagia. Tidak hanya pada kehidupan dunia saja, tapi Allah berikan kebahagiaan pada kehidupan akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi